Pernah nggak sih, lu dengar cerita tentang rumah tua yang nggak cuman angker, tapi juga bisa menghilang? Kedengarannya kayak cerita fiksi ya, tapi yang gue bawain kali ini bukan cerita biasa. Ini kisah nyata yang dialami langsung oleh sekelompok anak muda yang iseng. Tapi akhirnya malah ketemu hal yang nggak bisa mereka lupakan seumur hidup. Siap-siap, karena cerita ini bakal bikin lo mikir dua kali sebelum masuk rumah tua yang nggak jelas asal-usulnya. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian, berdirilah sebuah rumah tua yang jadi pusat perhatian warga. Rumah itu besar, dengan arsitektur khas zaman kolonial. Dari luar, kelihatannya rumah itu punya banyak cerita, tapi kebanyakan cerita yang beredar justru bikin merinding. Kata warga, dulu rumah itu dihuni oleh seorang keluarga kaya. Namun seluruh anggota keluarganya tewas secara tragis dalam satu malam karena kebakaran besar. Tapi anehnya, rumah itu sendiri nggak terbakar habis. Masih berdiri kokoh meski terasa ada aura gelap yang mengelilinginya. Setelah kejadian itu, rumah itu kosong. Nggak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalamnya. Tapi cerita semakin aneh ketika beberapa orang yang penasaran datang ke rumah itu dan bilang rumah itu bisa menghilang. Suatu malam, 3 anak muda dari desa sebelah, Andi, Jaka, dan Wawan, memutuskan untuk menguji nyali mereka. Mereka mendengar cerita tentang rumah itu dari internet, dan karena mereka nggak percaya hal-hal mistis, mereka pikir ini cuma mitos yang dilebih-lebihkan. Malam itu dingin, dan suasana jalan menuju rumah terasa sunyi banget. Bahkan jangkrik yang biasanya berisik di malam hari, kayak nggak berani bersuara. Pas mereka sampai di depan rumah, aura rumah itu langsung bikin mereka bergidik. Temboknya kusam dan penuh lumut, jendelanya bolong-bolong, tapi anehnya, pintu depannya terlihat seperti baru dicat ulang. Ketiganya masuk perlahan, membawa senter. Ruang tamu di dalam gelap dan penuh debu, tapi masih ada furnitur lama seperti kursi goyang, meja makan, dan rak buku yang kelihatannya nggak pernah disentuh selama puluhan tahun. Andi yang paling berani memimpin sambil bercanda untuk mencairkan suasana. Tapi Wawan dan Jaka mulai merasa nggak nyaman. Suara langkah kaki mereka bergema, tapi anehnya kadang terdengar lebih banyak langkah dari yang seharusnya. Di salah satu sudut ruangan, ada cermin besar yang berdiri megah. Tapi yang bikin aneh, cermin itu bersih banget, nggak kayak benda lain di rumah itu yang penuh debu. Wawan yang paling penasaran maju untuk melihat lebih dekat. Tapi begitu dia berdiri di depan cermin, wajahnya langsung berubah pucat. "Gua lihat sesuatu," katanya sambil mundur. Di cermin itu, dia nggak cuma lihat bayangan dirinya sendiri. Ada sosok perempuan berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang dan wajahnya pucat, dengan senyuman yang nggak manusiawi. Tapi saat dia noleh ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Setelah kejadian itu, mereka sepakat untuk keluar dari rumah. Tapi begitu mereka sampai di luar, kejadian paling aneh justru terjadi. Rumah itu nggak ada. Di belakang mereka, yang tadinya adalah rumah tua besar, sekarang cuma ada tanah kosong dengan rumput liar. Mereka bingung, saling bertanya, bahkan mencoba mencari jejak pintu yang baru saja mereka lewati. Tapi nggak ada apa-apa. Yang lebih aneh lagi, senter mereka tiba-tiba mati semua. Dengan panik, mereka berlari ke arah jalan utama. Setelah sampai di desa, mereka cerita ke warga. Tapi warga hanya berkata, rumah itu memang nggak selalu ada. Kadang muncul, kadang hilang. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, nggak ada yang tahu. Yang jelas Andi, Jaka, dan Wawan nggak pernah berani datang lagi. Beberapa paranormal pernah mencoba menyelidiki rumah itu. Ada yang bilang, rumah itu adalah jebakan untuk mereka yang terlalu penasaran. Makhluk di sana menciptakan ilusi untuk menarik orang masuk. Dan jika mereka terlalu lama di dalam, mereka mungkin nggak akan pernah keluar lagi. Ada juga teori kalau rumah itu adalah portal ke dimensi lain, tempat di mana arwah-arwah gentayangan berkumpul. Tapi sampai sekarang, semua itu cuma spekulasi. Rumah itu tetap jadi misteri yang nggak terpecahkan. Jadi itu dia kisah tentang rumah tua yang bisa menghilang. Apakah ini hanya kebetulan, atau memang ada sesuatu yang lebih besar di luar nalar kita? Kalau lo punya cerita seram yang pernah lo alami, jangan lupa share di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak cerita horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau lo masih berani dengerin.